teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Kustiana. Saya dari jurusan Psikologi Islam angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Bu Wida, yaitu dampak dari perceraian. Dampak dari perceraian bagi keluarga. Kemudian yang pertama, pengertian perceraian. Setiap keluarga tentu berharap bersama hingga maut memisahkan kita. Namun, tidak selamanya harapan menjadi kenyataan. Di tengah perjalanan badai dan menyebabkan perceraian, perceraian adalah jalan terakhir yang bisa diambil jika segala upaya perdamaian dan perbaikan tidak bisa dilakukan. Sepertinya kita harus melakukan adanya orang ketiga atau orang untuk penengahnya. Namun ketika orang penengah itu sudah tidak bisa untuk mendamaikan kita, jalan terakhir yaitu adalah perceraian. Kemudian tidak hanya orang tua saja yang tersakiti, tetapi anak pun juga ikut tersakiti. Ya, contohnya yaitu 1. Menimbulkan trauma pada anak atau stres. Perceraian menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak, terutama jika usianya sudah cukup matang untuk melihat situasi orang tuanya. Anak akan merasa stres dan terabaikan. Jadi ketika anak sudah mulai dewasa, ketika orang tuanya bercerai, maka anak itu mulai stres, menganggap dirinya itu salah. Kemudian yang kedua yaitu menurunnya prestasi belajar. Korban dari perceraian orang tua yaitu prestasi anak menurun di sekolahnya. Seperti halnya ketika anak biasanya menjadi juara kelas, maka ketika orang tuanya bercerai maka berdampak pada anak, dia tidak akan juara lagi. Kemudian yang ketiga, mudah terpengaruh hal negatif. Akibat perceraian anak akan salah dalam pergaulan seperti merokok, minum alkohol, dan narkoba. Ketika orang tua saling egois, ketika sudah bercerai maka anak akan merasa terabaikan oleh orang tuanya sehingga tidak adanya perhatian dari orang tuanya lagi. Anak merasa terasingkan karena tidak adanya perhatian tersebut. Kemudian yang keempat yaitu apatis dalam berhubungan. Perceraian dapat menyebabkan anak menjadi apatis saat memulai hubungan dengan lawan jenisnya. Ketika anak itu sudah mulai mengenal lawan jenisnya, maka anak cenderung takut untuk berkomitmen untuk kedepannya. Kemudian menganggap hubungan dengan lawan jenis itu tidak penting, hanya berujung perpisahan saja. Kemudian yang kelima adalah melakukan seks bebas. Hilangnya kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya membuat anak berpotensi melakukan seks bebas saat ia berpacaran dengan lawan jenis. Karena tidak adanya pantauan dari orang tua, maka anak-anak tersebut biasanya melakukan seks bebas untuk memenuhi keinginannya untuk mencari kesenangannya tersendiri. Kemudian yang keenam adalah sering menyalahkan diri sendiri. Anak-anak kerap merasa perpisahan dengan orang tua adalah bagian dari kesalahan mereka, sehingga mereka mulai menyalahkan dirinya sendiri. Anak tersebut mulai menyalahkan diri sendiri. Mereka berpikir bahwa penyebab perceraian orang tuanya itu adalah anak tersebut. Kemudian dari kesimpulan itu jadi anak tersebut tidak membuat bangga orang tuanya, kemudian membuat pertengkaran orang tuanya itu menjadi berkepanjangan sehingga mengakibatkan perceraian itu terjadi. Jadi sarannya untuk orang tua sebelum melakukan perceraian sebaiknya untuk dipikirkan baik-baik karena akan berdampak fatal kepada anaknya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.